Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nazira wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib berkewajiban untuk mengingatkan diri pribadi khatib sendiri dan kepada para jemaah sekalian, marilah kita berusaha dan berupaya berikhtiar meningkatkan atau paling tidak mempertahankan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah seringkali menyebutkan tingkatan-tingkatan derajat-derajat manusia. Seringkali Allah membandingkan orang beriman dan orang yang tidak beriman. Di awal Quran Allah menyebut 3 golongan manusia. Disebutkan pertama, hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa. Yang kedua, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Dan yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min, orang yang pura-pura beriman padahal tidak beriman. Para mufassir menyebutkan yang pertama orang beriman, orang bertakwa, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Begitu seringkali Al-Quran menyebutkan derajat manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menengok ayat yang lain yang menyebutkan derajat-derajat manusia, lalu kita mengukur diri kita berada di derajat yang mana. Di surah Al-Imran misalnya ayat 14, 15, 16 Allah menyebut 3 derajat manusia. Yang pertama kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqatta'ati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Ini derajat manusia yang paling rendah. Kata Allah, manusia derajat pertama ini, tingkatan paling bawah ini adalah manusia yang
sama dengan manusia biasa, gak ada bedanya dengan manusia lain. Zuyina, dia dibikin tertarik, dia sangat menyukai, dia suka mengejar-ngejar, bahkan hidupnya pagi, siang, malamnya hanya mengejar tiga hal. Yang pertama, hubbus syahwat minan nisa. Yang dia kejar-kejar adalah hawa nafsunya kepada lawan jenis, hanya melayani nafsu biologisnya, hanya ingin bersenang-senang dengan lawan jenis, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Dan ini gak apa-apa, namanya manusia. Makanya bahasa Allah, zuyyina linnas, manusia itu dibikin tertarik, dibikin indah kepada pertama lawan jenis an-nisa atau perempuan. Yang ketiga apa? Yang dikejar-kejar oleh manusia tingkat pertama ini adalah wal banin, anak-anak keturunan. Merasa sukses kalau sudah punya anak keturunan dan merasa gagal kalau belum punya anak keturunan. Merasa bangga kalau anak-anaknya berhasil dan merasa gagal kalau anak-anaknya tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ini wajar kok, namanya manusia. Dan yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, yang dia kejar-kejar, yang dia idam-idamkan, yang dia dambakan adalah harta benda yang melimpah, yang banyak. Bahkan dirinci oleh Allah, minal zahabi wal fiddah, emas, perak, wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah, wal khailil musawwamah. Khailil musawwamah itu kendaraan mewah. Ada orang yang hidupnya itu bangga kalau pakai kendaraan mewah, dan itu dikejar-kejar gimana supaya bisa punya kendaraan mewah, dan merasa puas kalau sudah memiliki kendaraan mewah. Wal an'am, yang dia kejar adalah an'am, binatang ternak kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya perusahaan, bisnis. Wal haraf, tanah ladang kalau sekarang ya aset. Yang dikejar yang ini lawan jenis, kepuasan seksualnya. Yang kedua punya anak-anak keturunan. Yang ketiga punya harta, emas, perak, perusahaan, aset, kendaraan mewah. Dan itu sekali lagi ini bukan tidak boleh, silahkan bagi kita manusia. Cuma ujungnya Pak, Allah itu menyindir di ujung ayat, zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua yang 5 jenis tadi, itu semuanya adalah perhiasan dunia. Mata itu kenikmatan sesaat. Nah, ada manusia yang hanya berada di model ini, tidak naik kelas. Padahal ayat berikutnya Pak ada kelas 2-nya, dan ini derajat yang kedua. Kata Allah pada ayat berikutnya, qul, katakan hai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah kalian aku beritahu kelas yang lebih baik daripada kelas yang pertama tadi, yang hanya sibuk dengan kehidupan dunianya tadi? Siapa itu? Kata Allah, lilladzina taqaw, harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau naik kelas Pak, harus jadi orang bertakwa. Kalau enggak, ya kita jadi linnas. Jadi mudah sekali Pak bahasa Quran itu. Pertama linnas, manusia biasa. Yang kedua ini orang yang agak spesial, lilladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Tentu seperti yang diwasiatkan pada setiap Jumat, kita berusaha mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan.
Lalu apa yang dicari oleh orang-orang yang bertakwa ini? Kalau tadi kan sibuk mencari mengejar dunia, kalau yang ini lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibah wa azwajun mutahharah. Yang dia kejar adalah surga yang abadi di hari akhirat nanti, yang penuh dengan kenikmatan. Dilukiskan ada sungainya yang mengalir dengan jernihnya, bahkan ada wa azwajun mutahharah, ada pasangan-pasangan yang suci di sana. Dan inilah kelompok yang kedua. Di penghujung ayat Allah menyindir satu golongan lagi yang mereka tidak mengejar dunia, tidak juga mengejar akhirat, Pak. Yang dia kejar adalah waridwanu minallah. Dia hanya mendapatkan ridho, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia enggak peduli nanti dapat kenikmatan apa, tapi baginya bagaimana Allah ridho kepadaku. Karena kalau Allah sudah ridho, jangankan surga, 1000 surga Allah akan berikan. Tapi kalau kita hanya mengejar surga, itu artinya Pak, kalau menurut ulama tasawuf, orang yang mengejar surga tak ada bedanya dengan pedagang yang mengejar bentuk, memikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan sang Allah yang dicintainya. Makanya di penghujung ayat Allah katakan, wallahu basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui, melihat hamba-hambanya. Al-ibad dalam bahasa Quran itu hamba spesial, hamba-hamba terkasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan Pak, An-Nas itu Allah menggunakan linnas pakai lam. Kalau orang yang bertakwa, kelompok kedua, Allah juga menggunakan lam, lilladzina taqaw. Tapi orang yang ketiga ini Allah menggunakan huruf ba, bil ibad. Ba dalam bahasa tafsir Pak, itu menunjukkan kedekatan, bahwa Allah benar-benar dekat dan mencintai hamba yang ketiga ini yang hanya mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menuntun kita semua minimal kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang tidak hanya mengejar kehidupan duniawi, karena kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, itu hanya perhiasan dunia, sementara Allah memiliki yang lebih indah dari itu. Minimal kita mencari kehidupan yang abadi. Syukur-syukur kita bisa naik menjadi hamba sejatinya Allah yang hanya mencari ridho. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minkum wa min tilawati wa sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa mujahidin at-tahirin. Alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تبارك اسمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni kami semua hamba-hamba yang hadir di sini. Ya Allah, terima amalan ibadah Jumat kami, istiqomahkan kami di jalan hingga akhir hayat. Ya Allah, karuniakan kami ilmu, ketakwaan dan hikmah yang membuat kami semakin tunduk padamu, semakin menikmati nikmatnya sujud dan syukur di hadapanmu, ruku dan ibadah di sisimu ya Rabbal Alamin. Karuniakan kemuliaan kepada anak-anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka semua salihin dan salihah yang bisa membawa kebaikan dan keberkahan kami orang tuanya dan juga kepada agama dan negara kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Allahumma rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.